Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad kita curahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang hasil pemikiran ya seorang tokoh yaitu Louis Mumford ya. Louis Mumford dia adalah yang mana pada sore hari ini adalah pemikirannya tentang teknik and civilization atau teknik dan peradaban. Nah, bentar belum saya tulis. Teknik dan peradaban. Tentunya karena pada bulan ini adalah filsafat teknologi, yaitu teknik ini adalah bagian dari teknologi itu sendiri gitu ya. Pertama, sekilas tentang seorang Louis Mumford dulu. Teknik dan peradaban ini secara khusus ditulis pada salah satu bukunya yaitu Teknik and Civilization itu, dan sebenarnya juga banyak karya-karya buku Louis Mumford ini lainnya. Louis Mumford ini adalah selain dia seorang pemikir gitu ya, filsuf di bidang sosiolog atau di bidang sosial, selain itu juga dia seorang perencana kota. Cuman kalau saya lihat dari karya-karya bukunya ya secara otentik itu lebih ke konseptual. Kalau di bidang perencanaan kotanya lebih ke konseptual perencana kota, bukan ke penerapan secara praktis kayak gitu. Dari apa yang saya cari referensi tentang secara khusus tentang perencanaan kota, termasuk juga di sini tentang disebutkan juga dia adalah seorang kritikus arsitektur atau perencana arsitek juga, arsitek dalam ruang lingkup perencanaan kota. Nah, selain itu juga dia seorang sejarawan, sosiolog itu tadi di bidang-bidang sosial juga, yang mana bidang sosial ini secara khusus adalah di ruang lingkup peradaban ya, sejarah peradaban manusia yang erat kaitannya dengan teknologi kayak gitu, tidak terlepas dari teknologi, sejarawan teknologi. Dan juga dari situ juga akumulasi dari pengetahuan ia tentang arsitektur, perencanaan kota, tata kota, dan juga sejarawan teknologi. Dia adalah membuat sebuah buku juga yang bergabungan dari keilmuan itu adalah bagaimana hal tersebut, fenomena-fenomena itu berdampak pada kehidupan masyarakat kayak gitu. Apa-apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Louis Mumford ini kehidupannya berada di mengalami atau melewati dua kejadian besar di dunia, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana ia lahir pada 1895, tahun 1895, di mana berapa tahun tuh? 19 tahun setelah ia lahir, 19 tahun setelah ia lahir,
ya pada umur sekitar 19 dia meletus Perang Dunia Pertama kayak gitu pada tahun 1914 ya kurang lebih. Dan juga melewati kejadian Perang Dunia Kedua juga kayak gitu tahun 1945. Dia meninggal pada tahun 1990 kayak gitu. Akhir abad ke-20. Lumayan panjang umur sih ya. Termasuk kalau 1990 melewati ini juga perang dingin juga sebenarnya kayak gitu antara timur dan barat. Kemudian gitu ya. Untuk riwayat pendidikannya di mana aja, saya sampai yang saya cari-cari sampai saat ini belum menemukan dia kuliah di mana. Bahkan saya sampai tanya ke AI juga AI gak tahu. Iya. Mohon untuk mencari referensi di literatur lainnya kayak gitu. Kata AI. Kemudian karya-karyanya adalah di sini yang yang tercatat ada 10 buku kayak gitu tentang arsitektur, tentang teknologi, sejarawan teknologi, bagaimana perkembangan teknologi, kemudian perkotaan, budaya perkotaan seperti apa kayak gitu. Perkembangan kota dari kota kecil sampai kota besar, kemudian di bidang sosiologi misalnya tentang bukunya Condition of Man yang membahas tentang tidak sekedar hanya manusia apa manusia itu sendiri dan dalam konteks masyarakat modern tapi juga bagaimana isu-isu sosial yang terjadi yang berkontak langsung dengan tidak hanya manusia itu sendiri gitu ya tetapi dengan realita kehidupan budaya-budayanya juga kayak gitu sejarah kota buku-buku lainnya dan di buku-buku terakhirnya adalah lebih ke biografi Lewis Mumford sendiri refleksi selama ia hidup gitu ya sebelum-sebelumnya pemikiran-pemikirannya. Sebenarnya tema pada hari ini kan teknik dan peradaban ya. Teknik dan peradaban kalau secara khusus bukunya ini sendiri itu setelah saya baca secara secara sepintas kayak gitu bukunya ini kalau hemat saya bahasa saya itu kayak lebih ke buku sejarah kayaknya sebenarnya saya agak kesulitan mensarikan gitu ya apa-apa misalnya yang menjadi pemikiran otentik dia kayak gitu. Ini lebih ke menjelaskan menceritakan tentang fenomena teknologi dari zaman dulu gitu. Nanti kita akan cerita sampai pada zaman modern kayak gitu. Lebih ke fakta-fakta sosial, implikasi dari adanya teknologi mesinisasi kayak gitu dalam salah satu bukunya kan dalam salah satu isi bukunya itu mekanisasi mesin kayak gitu. Nah kemudian karena ini ya teknik dan peradaban secara bukunya itu sendiri lebih ke menceritakan fakta-fakta sosial tentang teknologi atau sejarah teknologi akhirnya saya coba mencari referensi lain yang yang sekiranya lebih memperluas nilai-nilai filosofis itu dari teknik itu sendiri kayak gitu teknik dan peradaban. Kita coba urai dulu dari teknik dan peradaban ya. Teknik itu kan kalau apa yang kita pahami teknik pada saat ini gitu ya itu kan salah satu khusus kayak metodis gitu ya metode dalam mencapai sesuatu kayak gitu. Nah cuman kalau ditarik
secara lebih jauh teknik itu sendiri kan berasal dari apa? Berasal dari kata Yunani yaitu tekne yang dimana sebenarnya teknik itu tidak hanya pada ruang lingkup apa ya tidak hanya ruang lingkup pada saat ini yang kita kenal teknik itu lebih ke teknologi kayak gitu. Teknik itu secara sebenarnya umum baik itu di bidang seni kayak gitu, seni, kesenian itu juga teknik juga, termasuk juga apa yang mencakup dengan tujuan-tujuan untuk membuat suatu teknologi itu sendiri. Nah, cuman karena berbanyak waktu teknik pada saat ini yang kita tahu ya secara khusus ya ada bahwa teknik itu ya teknik ahli teknik ya mesin, ahli teknik sipil kalau saya sendiri, teknik banyak ya, kimia, ada robotik kayak gitu-gitu, informatika atau komputer. Nah, eh, sehingga memang pada kenyataannya pada berjalannya waktu saya istilahkan pemisahan gitu ya, pemisahan arti kata teknik itu sendiri memang menjadi suatu tuntutan yang pasti gitu ya, karena fenomenanya pada sejarahnya juga memang pemisahan ini juga pemisahan kata ini makna ini juga terjadi juga kayak gitu ya pada penerapannya eh kayak gitu. Dan peradaban di mana peradaban di sini ya sepanjang peradaban ya dari zaman enggak dari zaman homo, kalau saya kan penganut evolusioner. Dari zaman apa tuh? Batu ya batu. Megalitikum. Peradaban. Peradaban teknik teknik dan teknologi adalah bagian dari peradaban yang mau tidak mau akan ada kayak gitu. Akan ada teknik gitu di dalam peradaban itu sendiri. Termasuk dalam sebuah peradaban pasti akan ada teknik ya, di mana-mana pasti akan ada teknik. Jadi kedua-duanya ini kan saling berhubungan. Baik teknik yang kita kenal yang sudah modern ini maupun teknik termasuk peradaban-peradaban yang mungkin kalau kita lihat di daerah terpencil yang mungkin kita nganggap itu tidak kurang maju gitu ya peradabannya, ya pasti di situ ada teknik, pasti sudah ada kepastian. Baik itu teknik yang masih konvensional dan lain-lain. Kemudian di dalam teknik dan peradaban Louis Mumford ini ada beberapa bagian ya. Macet. Uh, oh di jaga aja. Oh di ini jaga aja. Ada ini secara khusus dalam bukunya. Aduh. Hari ini ngara. Si anyar. Mantap. Saya dari Mas Faruk.
Pertama, eh ntar. Iyo teknik tadi teknik. Di dalam em, teknik dan peradaban ini ada beberapa tahapan yang dijelaskan sama Mumford, yaitu persiapan budaya, di mana oh ya, pada umumnya yang kita tahu tentang teknik dan teknologi ini, yaitu tadi dijelaskan bahwa ia adalah sebuah apa metodis dalam mencapai suatu pencapaian teknologi, di mana pencapaian teknologi yang kita tahu secara masif itu berawal dari ini ya apa Renaissance, yaitu apa ya Renaissance, tentang secara konkretnya itu adalah revolusi industri ya. Nah, namun di jauh sebelum itu ada persiapan budaya sebenarnya, dan sejak saat itulah sebenarnya teknik-teknik yang secara khusus adalah sebuah teknik atau metode untuk mencapai suatu teknologi tertentu itu sebenarnya bukan dimulai sejak revolusi industri ya. Di dalam Mumford ini dia itu dimulai sejak abad pertengahan ya, di persiapan budaya ini, yaitu sudah ada apa disebutkan bahwa ada sinkretisme dalam artian bukan agama ya, tapi sinkretisme terkait teknologi, di mana dalam persiapan budaya ini sudah ada pengumpulan penemuan dari berbagai daerah atau negeri. Misalnya kalau di Arab Islam itu kan sudah maju, banyak menemukan pengetahuan baru kayak gitu ya. Termasuk mungkin di India menemukan teknologi atau pengetahuan tentang teknologi baru, di Cina, kemudian di Yunani. Nah, akumulasi dari penemuan-penemuan itu bagian dari persiapan budaya gitu. Nah, landasan itulah yang nantinya akan mengerucut atau memuncak pada revolusi industri. Nah, kemudian juga ada agen-agen mekanis di mana yang menjalankan persiapan ini kayak gitu, persiapan dalam mencapai teknologi. Yaitu salah satunya baik itu misalnya pola pikir masyarakat yang mulai berubah. Ini kita bicara di ruang lingkup ini ya apa? Revolusi industri tadi untuk mencapai ke sana. Orang-orang di situ misalnya ada kebutuhan untuk perang gitu ya, secara praktis pada zaman itu. Perang-perang salib, perang keagamaan. Nah, itu di mana di situ membutuhkan banyak sekali besi gitu ya, pemahat besi, kemudian pandai besi gitu, kemudian juga perkayuan. Nah, agen-agen termasuk juga ke apa pemerintahan juga yang ini apa mempunyai tujuan-tujuan praktis tertentu, bagian dari agen mekanis ini yang mempercepat ke arah apa nantinya beberapa tahun nantinya ke arah revolusi industri itu. Nah, agen-agen mekanis itu yang mempercepat persiapan budaya ini tadi. Nah, kemudian ini berdasarkan tahap selanjutnya adalah berdasarkan, ini bukan tahapan setelah ini ya, cuman real konkretnya itu ada dalam fase-fase ini. Teknik ini sendiri adalah di mana pada masyarakat waktu itu fase teknik itu
teknologi itu lebih digunakan menggunakan seperti perkayuan kayak gitu, pembesian untuk kebutuhan-kebutuhan yang secara praktis perang dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian untuk paleoteknik ini adalah lebih maju lagi, penemuan, sudah ada penemuan ini ya, apa itu, metalurgi. Metalurgi itu apa ya, bahan kimia, kemudian juga ya terkait dengan bahan kimia, kemudian batu bara, nah kayak gitu. Sehingga teknologi kalau misalnya dalam perang lagi, teknologi-teknologi pada waktu itu sudah makin advance lagi, makin maju lagi. Berkat penemuan-penemuan yang di pada persiapan budaya ini. Kemudian di zaman neoteknik, nah ini puncaknya ketika revolusi industri yang makin pesat gitu ya, di mana neoteknik ini adalah mulai ini apa, masyarakat pada waktu itu kan dalam misalnya untuk kebutuhan sehari-hari ya, termasuk perang ya, sebatas untuk kebutuhan itu gitu ya, mencari makan ke hutan, mencari kayu-kayu untuk dibakar. Kemudian kalau misalnya untuk pertahanan ya, ini apa, membuat alat-alat perang yang tidak jauh kemana ya, pasti akan hanya berkaitan dengan apa, sebatas kayu, kemudian besi kayak gitu-gitu. Nah, neoteknik ini pada akhirnya memunculkan masyarakat ini ya, apa, kapitalis gitu. Ya mungkin teman-teman udah banyak tahu sejarahnya kapitalis. Nah, ini gampangnya kapitalis, nah di sini kayak gitu, neoteknik ini. Di mana mulai ditemukannya apa, gimana caranya penebangan pohon yang pada awalnya menggunakan alat terbatas gitu ya. Kemudian ditemukan mesin penebang pohon yang bisa menebang pohon dalam jumlah banyak gitu ya. Dalam jumlahnya. Nah, fenomena keuntungan ini gitu ya. Keuntungan misalnya contoh barusan tentang ditemukannya alat penebang pohon dari mesin yang bisa duplikasi cara banyak, produksi massal gitu ya. Nah, itu ada peluang untuk alat itu sendiri dikuasai gitu. Jadi udah muncul penguasaan terhadap alat kayak gitu di zaman neoteknik ini. Penguasaan terhadap alat. Nah, penguasaan terhadap alat ini yang makin ya implikasinya, misalnya ada kesenjangan, bagaimana kemudian orang-orang yang mempunyai power adalah orang-orang yang menguasai alat-alat. Bukan alat palu dan arit. Nah, iya, karena kalau cuma palu arit gak ada mesin ya, gak bisa ya itulah. Nah, akhirnya muncul feodalis ya, zaman-zaman feodalis di situ. Kemudian beranjak pada apa aja yang menjadi yang berakibat ya dari fenomena ini, kemana arah manusia kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Mumford ini ada yang bilang dia adalah seorang filsuf humanis sebenarnya, humanis modern kayak gitu. Jadi yang humanis dalam konteks teknologi.
karena melihat fenomena teknologi yang arahnya makin sudah gak berpergi kemanusiaan kayak gitu. Jadi arahnya nanti ke situ. Disclaimer. Kemudian dari fenomena itu kita perlu tahu apa yang melandasi pemikiran Mumford itu sendiri kayak gitu. Yang melandasi dari pemikiran ia melihat fenomena dengan fase-fase ini, dengan periode-periode ini kayak gitu. Kemudian apa yang melandasi dia sehingga dia melihat fenomena masyarakat itu seperti itu. Pertama, dalam referensi lainnya yaitu karya bukunya yang berjudul Condition of Man, ditulis setelah bukunya yang Teknik dan Peradaban ini, kita melihat bagaimana sebenarnya manusia menurut Mumford gitu ya. Pada hakikatnya dan niscaya gitu ya, bahwa manusia ada tadi disebutkan bahwa teknik itu suatu keniscayaan bagi peradaban, termasuk sebaliknya gitu. Pasti ada teknik di situ, mau tidak mau, karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial yang meskipun ia berada sendirian di hutan gitu ya, misalnya pada zaman dahulu, zaman orang pertama gitu ya, yang hidup di hutan gitu. Iya, saya nggak akan menyebutkan dia siapa dia. Jadi mau tidak mau dia akan berkontak dengan alam kayak gitu, alam ya, dengan tumbuhan, dengan hewan kayak gitu, karena kebutuhan dia makan, untuk berlindung kayak gitu. Nah, kebutuhan aktivitas seperti ini niscaya manusia itu akan butuh effort ya untuk melakukan tujuan itu. Nah, karena itulah makanya manusia itu secara berangsur-angsur butuh alat kayak gitu, akan menghasilkan alat untuk mempermudah manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan-tujuannya ya, dalam mencari makan, berburu, dalam berlindung, membuat rumah pada akhirnya, yang pada awalnya di sejarah itu disebutkan masih di gua kayak gitu-gitu. Sehingga akan membutuhkan alat kayak gitu ya. Disitulah pada awalnya ya dia membuat suatu alat, kemudian pada saat ini hingga menjadi alat itu lebih advance lagi dalam bentuk sebuah mesin. Jadi manusia itu adalah akan berkembang gitu. Namun pada saat yang bersamaan pastinya karena tadi manusia akhirnya membuat alat, secara otomatis maka dapat diterjemahkan bahwa manusia itu kan punya keterbatasan kayak gitu. Perlu dipahami, manusia punya keterbatasan, maka dengan keterbatasan itulah manusia membuat alat-alat. Nah, kemudian terkait dengan semakin berkembangnya peradaban juga karena bahasa, salah satunya bahasa menjadi sebuah alat juga bagi Louis Mumford. Bahasa menjadi sebuah alat yang mengkomunikasikan tentang ini, bagaimana kemudian peralatan atau mesin, bagaimana caranya agar mesin dan peralatan makin maju lagi perkembangannya kayak gitu. Bertukar informasi ya, bahasa sebagai alat tukar informasi atau bertukar ide. Kemudian ya itu tentang melindungi, macam contoh-contohnya ya, tentang bagaimana caranya melindungi, punya hunian kayak gitu, rumah. Nah, tujuan-tujuan ini bagi Mumford
Tujuan-tujuan hmm, tujuan praktis lah ya. Itu ada motif gitu. Motif. Yaitu tujuan praktis ini yang secara khusus gitu eh, memunculkan teknik ini tadi ya. Kayak gitu. Dan teknik ini bagian salah satu konkretnya juga ya alat kayak gitu. Peralatan. Peralatan yang mana lebih advance-nya lagi, lebih majunya lagi membuahkan sebuah pada saat ini mesin kayak gitu. Ke nah, perputaran fenomena seperti ini dia menyimpulkan bahwa ada motif yang ini ya apa? Suatu kepastian di mana salah satu motifnya itu bahwa manusia dilandasi oleh harapan, kebiasaan, ide atau gagasan dan tujuan. Jadi pastinya manusia mempunyai harapan-harapan ya, harapan ya kata yang saat ini harapan hidup yang layak gitu. Kalau pada saat ini, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan dibangun oleh 4 hal ini. Tujuan, iya tujuan. Tujuan nggak harus hidup sih. Tujuan untuk mati. Jadi ya tujuan praktis ya. Tidak hanya tujuan hidup. Tujuan hidup bagian dari tujuan hidup kan tujuan praktis juga ya. Nah, kemudian juga dari kebiasaan-kebiasaan kebiasaan berada di zona nyaman misalnya. Apa? Kebiasaan untuk hidup yang lebih 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 apa ya? Iya, saat ini kan gimana caranya kita tidak apa? Gimana caranya agar kita tidak perlu banyak usaha tapi uang ada gitu. Iya makanya ini bagian dari kebiasaan gitu. Jadi dari hal itu kebiasaan habit yang seperti itu memunculkan ide gimana caranya biar punya hidup santuy-santuy aja tapi punya penghasilan gitu. Nah, jadi dari hal itulah manusia akan punya ide-ide akhirnya gimana caranya agar kebiasaan-kebiasaan praktis yang nyaman kayak gitu biar terwujud kayak gitu. Tujuan misalnya salah satu contohnya kayak yang barusan. Namun ya, akhirnya pada harus mempunyai ide berasal dari ide dan gagasan. Kemudian punya tujuan. Tujuannya untuk apa agar misalnya tujuan secara umum. Ya mau itu untuk tujuan praktis banyak untuk cari makan, untuk kebutuhan primer, sekunder kayak gitu-gitu. Data sekunder bukan ya?
Dari pondasi ini memunculkan teknik. Kemudian ring konkretnya adalah alat dan mesin. Nah, alat itu yang terbatas hingga saat ini pun walaupun ditemukannya banyak mesin-mesin atau mesin yang sifatnya otomatisasi, itu masih ada tetap ada kayak gitu alat itu. Dan juga mesin. Di mana alat adalah untuk perpanjangan tangan dari manusia agar manusia lebih mudah ya dalam melakukan aktivitas, dan mesin ini sendiri adalah lebih maju lagi yang mana ya itu tadi masalahnya mesin ini gitu banyak sinis ya terhadap mesin karena dia akan melampaui keterbatasan manusia gitu. Melampaui keterbatasan manusia. Nah, dari fenomena ini juga pada akhirnya menimbulkan yang awalnya manusia yang dia hanya terbatas dan seolah-olah di dunia ini kayak terbatas dan sulit untuk mengendalikan alam. Dari munculnya alat dan mesin ini akhirnya manusia punya kontrol yang penuh gitu ya, yang maju atas alam ini. Yang pada awalnya misalnya kalau kita lihat saat ini hujan itu kan bisa dibuat ya, tapi bukan pawang rara di garis bawahi. Itu kan bisa dibuat pakai rekayasa alam gitu. Nah itu sehingga mempunyai kontrol terhadap alam ini gitu manusia itu. Yang pada awalnya misalnya ketika turun hujan, ketika tidak turun hujan juga manusia kok gak turun hujan gitu. Kalau turun hujan juga kadang malah merugikan terkadang. Nah dari hal-hal seperti itu akhirnya alam ini bisa direkayasa dan bisa dikontrol dari munculnya alat dan mesin ini, dan melampaui keterbatasan manusia juga gitu. Dan selain itu akhirnya juga salah satu dampak negatifnya ya, manusia tidak hanya untuk kebutuhan yang tujuan itu tidak hanya untuk kebutuhan yang sekadarnya gitu ya, sekadarnya cukup gitu, tapi ada kebutuhan lain yang sehingga dia akan mempunyai profit yang lebih banyak, yang mendapatkan profit yang lebih banyak dari situ, sehingga tidak terlepas dari proporsional ya, tidak proporsional lagi gitu. Tujuan itu tidak proporsional lagi untuk kebutuhan yang untuk 1-2 hari gitu. Jadi untuk bahkan untuk anak maksudnya cokop menuntuk untuk 7 turunan gitu. Untuk 7 turunan. Udah enggak proporsional lagi gitu. Sampai ke anak potona makita alago aja. Apa baru turunan warisan namanya digebarin mana aja. Bukan pewaris. Nah itu salah satunya. Nah dari segi sosial ya, memunculkan nilai budaya baru di mana ya kapitalis, kemudian juga pragmatis, ya banyaklah dari zaman-zaman kemarin kita udah banyak bahas itu pemikiran-pemikiran di mana nilai-nilai budaya dari yang muncul ya, banyak pemikiran baru atau nilai budaya baru yang dianut, pergeseran nilai budaya baru
di mana pemandangan pandangan masyarakat yaitu tidak lagi ini ya, hanya memandang suatu itu apa tadi kemarin pernah bahas subjek objek ya kayak gitu. Apa? Iya, subjek objek kayak gitu. Bahkan terhadap sesama manusia gitu. Sesama manusia juga subjek objek karena manusia itu sendiri bisa digunakan sebagai objek, sebagai kalau dalam hal industri ya dia sebagai apa ya, pekerja gitu ya, tidak lagi dipandang sebagai dia yang punya apa nilai manusiawi gitu ya, semuanya dipandang subjek objek ya. Di sini disebutkan nilai kultural itu adalah nilai kultural yang bersifat praktis, kemudian faktual, logik dan material, kemudian juga objektif personal, apa? Pandangan orang yang sangat objektif, memandang secara materialis. Kemudian munculnya mesin ini didasari kuat oleh kapitalis itu tadi, sedangkan alat hanya sebatas untuk kebutuhan kepanjangan tangan dari manusia yang terbatas. Nah, ini bagian-bagiannya aja ya, apa pengklasifikasiannya. Misalnya ada disebutkan tentang istilahnya Mumford itu teknik monoteknik. Iya, politeknik termasuk salah satunya. Tapi bukan Politeknik Madura ya, Poltera ini. Poli itu kan apa ya, multi kayak gitu. Walaupun saya melihat kayaknya walaupun ya jadi gini. Monoteknik itu monoteknik itu mono itu kan tunggal kayak gitu ya. Jadi pada saat ini masih perkembangan teknologi itu didasari untuk tujuan yang monoteknik. Monoteknik ini motifnya hanya untuk satu tujuan gitu, praktis itu tadi. Sedangkan sebaiknya gitu ya, munculnya teknologi dan alat-alat itu harus politeknik gitu, walaupun nggak harus kuliah di politeknik. Jadi politeknik itu memandang sebuah teknologi harus didasari secara politeknik harusnya. Politeknik ini Politeknik itu adalah lebih mempertimbangkan dampak-dampak sosial kayak gitu. Jadi misalnya apa ya? Kalau pada saat ini ya bisa sekarang itu kan pemerintah menggalakkan ini ya, mobil listrik misalnya harus dialihkan, bahkan diberikan subsidi juga mobil listrik. Itu kan hanya memandang pada satu tujuan, misalnya untuk
mengurangi emisi ini ya, polusi udara misalnya. Termasuk juga katanya bahwa bahan bakar ada masanya ya, keterbatasan bahan bakar. Nah, misalnya harus gimana kalau politeknik? Ya memandang itu tidak hanya dari segi itu ya, oke, pasti ini ya, pasti masuk akal gitu. Tapi jauh dari itu bahwa eh, listrik itu, mobil listrik itu kan pakai baterai. Kemudian baterai itu sendiri pembuatannya juga menggunakan bahan-bahan dari alam yang terbatas. Misalnya termasuk ya apa tuh yang diinvestasikan ke Elon Musk, nikel. Nah, itu juga terbatas juga. Bahkan sekalipun bahan dasarnya itu bukan suatu yang misalnya kayak ini ada salah satu bahannya itu pakai bahan bakar juga kayak gitu. Dalam membuat sebuah baterai itu tadi, baterai motor gitu. Nah, ini yang harus gimana caranya teknik dan alat dan mesin itu harus melihatnya secara holistik, secara keseluruhan gitu. Tujuannya harus melihat secara keseluruhan, tidak hanya untuk tujuan praktis tertentu gitu. Nah, itu yang dimaksud MFERT adalah munculnya fenomena teknik mesin dan alat yang monoteknik sifatnya. Jadi harus politeknik. Dan juga Mumford juga ada istilahnya bioteknik. Banyak tekniknya ya. Ya bisa jadi teknik. Kalau misalnya dia perencana kota, dia kalau di bidang jurusan perencana kota itu teknik. Dia teknik kan insinyur ya, insinyur. Nah, salah satunya itu selain politeknik, melihat secara dua sisi ya. Dalam mengembangkan teknologi itu juga harus secara bioteknik. Ya harus keberlanjutan bagaimana dalam membuat sebuah teknologi juga harus keberlanjutan, sustainability. Juga sustainable. Ya sama aja sih kayak politeknik. Jadi dia harus secara melihat teknologi, perkembangan teknologi dengan alat itu secara holistik juga. Nah, fenomena sosial, kembali ke fenomena sosial, bahkan hingga pada saat ini, walaupun misalnya telah banyak lahir tokoh-tokoh humanis atau eksistensialis kayak gitu, tidak bisa dipungkiri mesinisasi itu mesinisasi pada alat. Mesinisasi pada alat, namun juga mesinisasi ini ada fenomena pada manusia juga kayak gitu, dimana misalnya bahkan hingga saat ini ya, mesinisasi itu sendiri misalnya dicontohkan bahwa mesinisasi itu sendiri adalah pertama secara pengertiannya itu sendiri, mesinisasi adalah suatu organisasi sosial yang homogen atau banyak, yang sepenuhnya terorganisasi, organisasi sosial kumpulan orang-orang atau masyarakat yang sepenuhnya terorganisasi secara sistematis, yang di dalamnya seolah-olah orang-orang ini, yang kumpulan-kumpulan ini bekerja seolah-olah seperti mesin kayak gitu.
Ini yang berdampak pada fenomena sosial juga kayak gitu. Ya itu ya, kembali lagi ke karena ini ya pemahaman yang feodal kayak gitu, kepemilikan atas alat. Em, Sehingga orang-orang seolah-olah dia digerakkan kayak mesin gitu. Ini udah sebenarnya ada fenomena ini misalnya dicontohkan pada saat zaman pembuatan piramid misalnya, di mana di situ orang-orang digerakkan secara massal dan sistematis untuk membangun sebuah piramid kayak gitu. Kalau misalnya makin berkembangnya waktu di zaman di zaman apa kegelapan itu kegelapan apa dark age ya. Ya kalau di Eropa yang gelap karena memang nggak ada listrik pada waktu itu. Iya. Dark age apa itu kan ada fenomena juga manusia yang seolah-olah seperti mesin ya. Perang-perang agama, nah itu perang agama seolah-olah hanya prajurit di situ tidak punya kehendak untuk apa ya, untuk menolak kayak gitu. Di mana di situ hanya digerakkan secara otoriter oleh satu kelompok tertentu yang ya udah apa kumpulan-kumpulan orang itu bergerak secara kayak mesin aja kayak gitu, diterkekang kayak gitu untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan oh iya kalau di Indonesia rumusa bener, tapi kalau ini tukang Jawa kayaknya enggak ya. Ya berikan aku apa? Berikan aku secangkir kopi maka akan kubangun negeri ini. Nah, Manfred mencontohkan juga misalnya dua kekuatan negeri yaitu Soviet dan USA, USA dengan Pentagonnya dan Soviet dengan Kremlinnya kayak gitu pada saat ini contohnya. Nah ini yang menjadi kompleks ya, dampak-dampak dari tidak hanya dari alat itu sendiri, namun juga pada realitas sosialnya juga. Nah, kemudian pada kepada ini apa keberlanjutannya pada abad 1920 mungkin, di mana Mumford mencontohkan terjadinya ya gejolak di salah satu kota Prancis yaitu Paris, gejolak dari revolusi industri itu sendiri, di mana kotanya itu menjadi apa ya, bukan runtuh secara fisik gitu, cuman kayak terjadi huru hara karena terjadi banyak pemberontakan dari praktek-praktek yang feodal gitu dari industri itu, revolusi industri. Termasuk juga di New York, ya New York tempat kelahiran si Mumford itu sendiri. Di situ juga terjadi fenomena itu pada akhirnya. Mumford menggolong karena dia juga perencana kota, tata kota juga, seorang tata kota. Dia mengkategorikan kota yang seperti itu adalah kategori kota yang megalopolis. Jadi kota itu sendiri ada kategorinya, ada ekopolis. Ekopolis itu kayak desa, kecamatan kayak gitu. Kemudian ya itu salah satu itu ya. Ekopolis.
Nah, itu masih di tingkat desa atau ya kita melihatnya kayak kecamatan kayak gitu. Nah, kemudian yang lebih maju lagi ada terbentuknya kota atau polis itu sendiri. Dan yang ketiga, tahap ketiga ada metropolis yang kita sebut ya metropolitan kayak gitu. Kalau di berita-berita ada muncul kota metropolitan Surabaya, kota metropolitan Jakarta, nah itu. Kemudian megalopolis. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah tiranopolis. Yang keenam nekropolis. Nekro ya. Nah, yang mana ini bukan berarti bahwa kota itu sendiri akan mengarah ke sana ya. Misalnya Jakarta atau pada umum, bukan cuma Jakarta, pada umumnya kota-kota di dunia ada di tahap metropolis ya, tahap ketiga. Bukan berarti dia akan megalopolis, akan tiranopolis, atau bahkan yang kacau seperti nekropolis. Tapi bahkan kota yang dari polis bisa aja dia akan langsung jatuh ke kategori nekropolis, bisa aja. Jadi bukan suatu keniscayaan bahwa kota akan menuju ke sana. Tergantung dari masyarakatnya itu sendiri, budayanya itu sendiri juga dalam mengelola kota. Nah, New York dan Paris itu tadi masuk di kategori tingkatan yang kelima, megalopolis. Tiranopolis adalah yang udah otoriter kayak gitu. Jadi terkekang hanya untuk kota, masyarakat itu hanya terkekang untuk kebutuhan-kebutuhan praktis kayak gitu. Orang masyarakatnya dituntut untuk ke arah sana kayak gitu. Jadi terkekang, tiranopolis. Kemudian nekropolis ini adalah fenomena di mana kota udah benar-benar mati kayak gitu, benar-benar hancur. Itu dari pandangan tentang fenomena kota ya, secara konkretnya. Di sisi lain, nah jadi karena memang arahnya ya, seorang Mumford ini adalah seorang humanis itu tadi dalam hal teknologi, ruang lingkup teknologi memang ya, misalnya istilahnya tawaran-tawaran kayak gitu. Itu ya dengan bagaimana kemajuan teknologi itu harus dilihat secara holistik, menyeluruh di dalam berbagai perspektif. Tujuannya yaitu dengan politeknik itu tadi dan kemudian juga bioteknik, gimana caranya agar berkelanjutan ya, sustain, memperhatikan lingkungan kayak gitu. Nanti mungkin ada tema bulan kapan tentang filsafat lingkungan. Nah, ya. Gimana agar Mumford mengistilahkan dengan kata equilibrium. Oh, iya. Equilibrium. Yaitu adalah keseimbangan ya, menuju dynamic equilibrium. Dinamika yang seimbang. Nah, kalau kita melihat suatu fenomena secara holistik kan akan punya banyak pertimbangan ya, walaupun jangan terlalu bimbang juga. Nah, di mana salah satunya adalah keseimbangan terhadap lingkungan, equilibrium in the environment. Misalnya industri juga harus memperhatikan dampak lingkungannya juga, kemudian manusia itu sendiri dalam mempergunakan mesin-mesin dan alat itu akan berimplikasi apa pada fenomena sosial. Kemudian di agrikultur juga gimana caranya masyarakat petani juga agar ini ya
Jadi gini apa? Masuk di politeknik apa bioteknik ya. Misalnya pertanian juga tidak segampang misalnya tiba-tiba mendatangkan tekno apa? Iya. Tidak tidak di bioteknik, politeknik dan bioteknik ini tidak mudah agar contohnya di bidang pertanian agar tidak semena-mena mendatangkan suatu mesin tertentu, teknologi tertentu kepada masyarakat yang apa misalnya ada ya apa masyarakat yang tetap ingin menggunakan apa tuh alatnya itu pakai sapi misalnya kayak gitu-gitu. Jadi agar tetap seimbang kayak gitu, kembali ke equilibrium ini, keseimbangan yang dinamik. Kemudian menghentikan migrasi ya, kalau dari perspektif Mumford, perpindahan penduduk dari desa ke kota, jadi agar tidak sepenuhnya masyarakat itu terkonsentrasi mencari penghidupan ke kota kayak gitu, karena di desa juga banyak peluang-peluang pekerjaan, kata Mumford. Kemudian ya ini kontrol populasi juga, karena meledaknya populasi orang di bumi itu di sisi lain juga bahwa terjadi fenomena ini apa angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup yang angka harapan hidup yang apa ya? Berumur panjang. Nah, berumur panjang. Karena kesehatan makin lebih baik misalnya kayak gitu. Sehingga di sisi lain populasi ini harus dikontrol kayak gitu. Populasi angka kelahiran. Sehingga akan terjadi keseimbangan di situ kayak gitu. Jadi ada 3 jenis equilibrium, yaitu equilibrium populasi, equilibrium industri dan agrikultur itu tadi, dan equilibrium terhadap environment, lingkungan. Toolsnya adalah gimana agar mencapai itu ya, dengan pemikiran pemikiran gue dengan mempertajam ya, atau dengan ya contoh konkretnya dengan pendidikan lah ya, apa mempertajam atau menggali banyak pengetahuan ya, apa Mumford menyebutnya sosial intelijen, sosial yang lebih pintar lagi kayak gitu, yang lebih intelijen. Kemudian kesepakatan yang kedua adalah kesepakatan budaya terhadap tujuan-tujuan yang baik ya, social goodwill kayak gitu. Jadi pertama intelijen, pengetahuan yang lebih intelijen, yang lebih pintar. Kemudian juga social goodwill, bahwa dalam fenomena di masyarakat bahwa harus menuju tujuan-tujuan yang baik. Social energy, kemudian juga ini ya energi lebih ke apa? Ya bener, spirit, agar dia lebih menginternalisasikan hal-hal sosial energi itu, spiritual ya kalau sebagai orang timur. Nah itu jadi itu tawaran-tawaran yang dijelaskan oleh Louis Mumford. Itu teman-teman, mungkin nanti akan dijelaskan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan.